Ikhwani fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang agung, yaitu majelisul ilm. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsyadakumullah, kemudian kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kaitannya tentang hadis-hadis berkaitan dengan fitnah yang sebagaimana disebutkan di dalam kitab Imam Al-Bukhari yang disarah oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya, kita akan membahas kaitannya tentang fitnah-fitnah, hadis berkaitan dengan fitnah-fitnah yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari yang disarah oleh Syekh Abdul Karim Khudair. Ikhwani fillah arsyadakumullah, kenapa kita perlu membahas persoalan ini? Sekali lagi ikhwani fillah arsyadakumullah, ya, supaya kita nanti bisa lebih berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah itu, atau ya, kita tidak terkena fitnah itu. Sebagaimana beliau mengawali mukadimahnya dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala menukil, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya wattaqu, dan peliharalah diri kalian dari siksa, dari hukuman yang bukan saja Allah timpakan kepada orang yang berbuat dolim di antara kamu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ratakan hukumannya, baik yang berbuat dolim ataupun yang tidak berbuat dolim.
Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat-sangat pedih, sangat-sangat keras. Ikhwani fillah arsadakumullah, di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pentingnya kita ini berhati-hati dan waspada. Itaku itu artinya, ya katakanlah, itaku itu artinya jadikanlah itu sebagai penghalang bagimu, pembatas bagimu. Itu artinya takwa itu artinya membatasi, menghalangi, itu seperti itu. Ya, jadi takwa itu artinya seperti itu. Kemudian ikhwani fiddin arsadakumullah, ini tentang pentingnya kita ini bertakwa. Selanjutnya ikhwani fiddin arsadakumullah, di situ diingatkan supaya kita ini senantiasa berhati-hati, waspada terhadap fitnah. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kemudian fitnah itu apa toh? Ya, fitnah. Jadi dikatakan di sana, ya. Ikhwani fiddin arsadakumullah, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa menyampaikan ayat ini kepada para sahabat pada saat itu. Rasul mengatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Para sahabatku, waspadalah kamu terhadap adab yang bukan saja Allah turunkan kepada orang yang berbuat dolim secara khusus karena melakukan kedoliman, tapi takutlah kalau fitnah itu ditimpakan juga kepada orang yang tidak berbuat dolim. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, kata Syekh Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ya, di mana sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ketika dibacakan ayat ini, mereka itu juga bertanya-tanya maksud fitnah dalam ayat ini apa. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan ayat ini, fitnah? Kemudian fitnahnya seperti apa? Kemudian ikhwani fiddin arsadakumullah, ya. Kemudian diceritakan di sana, ya, ketika terjadi perang Jamal, kemudian hingga terbunuhnya dua orang sahabat mulia, ya, Zubair dan Tolhah pada saat itu, maka para sahabat itu baru bahasane itu adalah nyocok nih, apa mungkin fitnah itu adalah ini, begitu ya. Jadi terjadi perang antara Ibunda Aisyah dan Imam Ali. Ya, perang Jamal itu ya karena Ibunda Aisyah memimpin perang dengan menggunakan unta, ya, dengan kasus setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian diangkatlah Imam Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah, karena pada saat itu adalah negeri kaum muslimin Mekah itu kacau, maka prioritas pertama yang dilakukan oleh Imam Ali adalah mengkondusifkan situasi. Bagaimana membuat kaum muslimin itu yang pertama adalah kondisinya aman, ya, aman, terkendali. Tetapi ada orang-orang munafik yang mereka itu ngompori hingga istri Rasul, bahkan istri Rasul dan beberapa sahabat itu terpancing. Apa itu? Mereka pokoknya
kami tidak akan terima sebelum pembunuh Utsman itu diadili. Ya, pembunuh Utsman diadili. Begitu terus terbiru terus, sehingga apa? Karena pertama Ali itu ingin mengkondusifkan situasi, ya. Kepengennya Ali itu membuat bagaimana negara itu aman dulu, baru pelaku kriminal ditindak. Tapi ternyata ya orang-orang munafik itu mereka itu ngompor-ngompori para sahabat, sehingga akhirnya apa? Terbentuklah kelompok besar dan akhirnya ya terpancinglah Ibunda Aisyah ya. Kemudian Ibunda Aisyah itu keluar pada saat itu, keluar dengan pasukan besar ya, memimpin perang namanya perang Jamal. Kemudian apa ya, yang pada itu ada ya tadi Zubair bin Awam, ada Tolha bin Ubaidillah. Dalam perang itu Masya Allah ternyata kemudian apa ya, Zubair dan Tolha itu terbunuh dalam perang ini. Ya, akhirnya apa? Ibunda Aisyah lah, dan akhirnya Ibunda Aisyah itu dituntut dikembalikan ke Madinah pada saat itu, ya. Dikembalikan, tetap menjaga kemuliaan ya Ummahatul Mukminin. Kemudian peristiwa ini belum selesai. Ketika ini satu selesai, kemudian 1 tahun berikutnya muncul lagi, yaitu apa? Muawiyah. Namanya perang Siffin. Perang Siffin juga sama, menuntut apa? Jadi kalau Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi perang kekuatan, ya, dua kekuatan besar itu perang, ya, kekuatan dua perang. Kemudian apa? Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ikhwanifidin arsadakumullah, kemudian sampai muncul kemudian kelompok Khawarij. Ya, karena perang, kemudian ketika Muawiyah hampir kalah perang, kemudian mereka itu mengangkat bendera. Tanda apa? Perjanjian. Ya, perjanjian. Kemudian apa? Pada saat itu supaya setiap kelompok mengutus ya, mengirim 1 duta kaitannya dengan penyelesaian masalah ini. Kemudian apa? Pada saat itu Imam Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sesepuhnya sahabat. Kemudian Muawiyah mengirim juga sahabat tapi lebih muda. Kemudian maju, terjadi musyawarah. Kemudian dalam inti pertemuan itu adalah sesungguhnya perangnya kita hari ini adalah kaitannya tentang kekhalifahan, masalah khalifah. Nah terus gini baik, biar ini tidak terjadi perang, ya kita minta semuanya meletakkan jabatan. Hanya persoalannya adalah siapa yang duluan meletakkan jabatan. Ini politik kayak gitu, gitu. Jadi kalau hari ini kita Indonesia itu rame terus ya, kalau namanya politik pemerintahan itu mesti awet zaman dulu dan sekarang itu rame. Itu dulu juga masalah politik juga, ya itu begitu. Kemudian ketika begitu akhirnya apa? Akhirnya dari utusannya Muawiyah mengatakan, ya Abu Musa, Anda lebih tua dari kami, maka silahkan Anda maju duluan. Kemudian setelah maju mengumumkan bahwasanya ya hari ini agar peperangan di antara kita ini tidak berlanjut terus, ini kita sepakat bahwasanya semuanya meletakkan jabatan. Maka di sini kami wakili kelompoknya Imam Ali, maka kami mengawali bahwasanya hari ini Imam Ali meletakkan jabatan.
mundur. Ketika ini sudah meletakkan, maka ini dari perwakilan Muawiyah ini naik. Dan ini dijadikan kesempatan. Tadi kepengen ini semuanya meletakkan jabatan, tapi kemudian setelah naik dia mengatakan, wahai saudara-saudara, ini Imam Ali telah meletakkan jabatan. Maka yang menjadi khalifah adalah Muawiyah. Karena tadi kan suruh meletakkan jabatan kabeh to nggih. Tapi pinter ini namanya politik seperti itu. Ketika ini turun berarti kemudian ini malah perwakilan Muawiyah mengukuhkan bahwasanya Muawiyah adalah khalifah. Maka dari sini kemudian apa hari ini kemudian dari kelompoknya Imam Ali pecah namanya kelompok Khawarij. Iya, kelompok ini muncul fitnah itu Khawarij ya, Khawarij. Yang mereka mengatakan bahwasanya saya tidak menerima hukum ini. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Wa malam yahkum bima anzala faulai kaumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka kafir. Maka setelah itu apa? Karena mereka itu berhukum kepada manusia ini dan akhirnya bilang berada apa? Ali dan Muawiyah kafir. Maka karena Ali dan Muawiyah kafir, mereka harus dibunuh. Ini jadi fitnah itu mulai kayak begitu. Akhirnya betul perencanaan pembunuhan. Ini fitnah. Fitnah itu awal seperti itu. Fitnah, kemudian Imam Ali terbunuh, berlanjut, kemudian sampai peristiwa Hasan dan Husain terbunuh padang Karbala. Ya, kalau Husain terbunuh, kemudian Imam Al Hasan pada saat itu ya karena saudara terbunuh, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah. Jadi terjadi dua kekhalifahan. Kemudian Imam Hasan mengatakan mengevaluasi, kalau kita begini terus nanti sesama umat Islam perang. Akhirnya apa? Untuk menjaga darah kaum muslimin, maka pada Imam Hasan meletakkan kekhalifahannya hingga disebut itu zaman persatuan. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang menyimpang tadi, mereka tidak terima. Akhirnya apa? Imam Al Hasan ini mati diracun. Iya, diracun oleh orang-orang yang tidak senang dengan sikap yang dibuat oleh Imam Al Hasan. Dan berlanjut terus fitnah itu sampai sekarang. Iya, sekarang pokoknya yang namanya kaitannya dengan kekuasaan mesti itu kayak kita hari ini kan ngono tuh ya. Rame terus kan ngono ya. Kalau hari ini digocang siapa itu tentang rencana pergantian putranya Bapak Tri Sutrisno kan begitu tuh nggih. 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 Iya, mau diganti pengawalnya dulu Bapak Joko Widodo kan begitu nggih. Itu kan terjadi agak ramai isunya kan begitu ya, memang politik ya. Kemudian lagi ya tadi ramai juga tentang politik ijazah palsu atau tidak kan begitu, kan demi kekuasaan sebetulnya. Jadi memang begitu fitnah ya. Jadi fitnah itu seperti itu. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, tadi kita sampaikan fitnah itu kata Imam Ibnu Katsir, pokoknya fitnah itu bukan saja menimpa pada zaman sahabat, tapi fitnah itu siapapun orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan terkena fitnah. Maka dari situ kemudian para ulama mendefinisikan tentang makna fitnah. Ya, fitnah di mana fitnah itu bisa punya arti yaitu adab. Fitnah itu bisa punya arti adab. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 14, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun." Duku fitnatakum, rasakanlah fitnah ya, rasakanlah duku, rasakanlah untukmu fitnah bagimu yang dulu ini kamu
ya, senantiasa minta untuk dipercepat. Maksud fitnah di sini adalah adab. Jadi kalau orang-orang kafir itu diajak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mereka itu senantiasa menolak. Ketika mereka menolak, maka para nabi Rasul mengingatkan, kalau kamu menolak untuk beribadah kepada Allah, takutlah kamu terhadap azab. Maka ditantang, coba datangkan sekarang ini juga azab Allah, kan begitu. Jadi ya, datangkan azab itu, begitu ya. Para nabi kan nggak bisa toh ya. Maka kemudian dijawab ini, duku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, ya, rasakanlah adab yang dulu kamu ya dustakan dan minta dipercepat. Itu tentang makna fitnah yang punya arti adab. Yang kedua, fitnah bisa punya arti adalah kehidupan yang menyusahkan. Urip rekoso itu fitnah. Urip rekoso, ra duwe apa-apa, mangan angel itu fitnah. Ya. Sebagaimana apa? Fitnah yang pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan pernah terfitnah. Kapan itu? Ketika Nabi Musa itu keluar dari istana jalan-jalan, kemudian beliau mendapati ada 2 orang pemuda bertengkar. Kan dong, 2 orang bertengkar. Ya, karena ada 2 orang bertengkar, maka Nabi Musa itu misah. Dan masih yang bertengkar itu 1 keturunan Yahudi Bani Israel, 1 keturunan Kipti, yaitu warga Mesir. Ketika dipisah, maka orang yang keturunan Mesir mengatakan, Musa, kamu itu condong kepada sukumu, kan gitu toh ya. Kamu itu terlalu membelain sukumu, kan gitu ya. Kamu itu nggak adil. Maka ketika Nabi Musa dikatakan ya nggak adil, maka apa? Nabi Musa itu marah. Orang ini langsung jotos, dipukul mati ya. Nabi Musa wong mati. Ketika mati dia bingung. Ya. Maka ketika begitu kemudian ternyata orang Bani Israil itu bahasanya itu ya, kalau kita katakan itu ya orang nakal gitu loh ya. Musa, apakah kamu itu keluar mau bunuh orang kan ya? Ya, mau bunuh orang. Hati-hati kalau kamu nanti ketahuan Firaun, mesti kamu nanti dikejar, dibunuh, kan ngono to, dibunuh. Nah terus apa? Lari aja. Iya. Akhirnya apa? Lah disinilah kemudian Nabi Musa itu ya dia takut. Kemudian Nabi Musa itu melarikan diri dari Mesir itu yatarokok, karena wedi dikejar-kejar oleh ya tentaranya Fir'aun. Maka Nabi Musa itu ketika keluar dari Mesir itu dengan diam-diam yatarokok, itu mengendap-endap ya, bagaimana bisa keluar dari Mesir ya, keluar pergi kemana? Ke negeri Madian. Negeri Madian itu mana Pak? Negeri Madian itu Mesir, ngerti ya? Sana itu Madian itu kalau kita pesisir selatan Arab Saudi. Jaraknya Mesir ke Madian itu kurang lebih 400 sampai 500 kilo. Bisa bayangin ya. Jadi Nabi Musa itu pergi itu tanpa persiapan. Bisa bayangin Pak. Yang wawan panas luar biasa. Kalau malam dia luar biasa. Ini fitnah, ini ujian yang dirasakan oleh Nabi Musa agar tidak dikejar oleh Firaun. Ya, di sana ya. Kemudian lah, ini makanya kemudian turunlah ayat kata di sini ya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat ya, Al-Anbiya ayat 35 ya.
dalam surat surat Toha ayat 20 ayat 40, wa fatanna kafutunan falabista sinina fi ahli madyan summa jita ala qadari ya Musa. Dan kami telah mencoba dengan beberapa cobaan tadi, diuji, dicoba. Kemudian apa, setelah itu Nabi Musa itu terusir dari Mekah, dari Mesir, kemudian tinggal di Madian dalam beberapa tahun. Maka ketika beliau itu bisa keluar dari wilayah perbatasan Mesir, kemudian dia berjalan terus, kemudian dia mendapati ada sekumpulan orang-orang yang mereka itu antri nyari air, kan dulu tuh, nyari air. Ini karena nyari air, kemudian didapati ada 2 orang wanita itu dia nyingkir jauh. Maksudnya apa? Orang gelem rebutan golek banyu, kan gitu. Itu dalam, nanti bisa buka dalam surat Toha. Maka ketika tahu seperti Nabi Musa itu, kemudian dia itu tersentuh pesaknya itu. Akhirnya dia datang, biar Nabi Musa datang melok. Iya, pokoknya berebut ngambilkan air itu. Kemudian apa? Kemudian hewan gembala 2 wanita tadi kemudian bisa diberi air minum. Kemudian apa? Nabi Musa kemudian istirahat. Setelah istirahat apa? Ini 2 orang ini kemudian dia pulang lapor kepada orang tuanya. Ternyata seorang nabi, dia cerita, tadi ngambilin minum untuk kambing tadi kan kita nggak berani berebut. Lah terus ada seorang pemuda menolong kita. Wah Pak, ya, kalau bagaimana kalau kita ini mbok cari bahasan itu Pak, nyari nopo Pak? Wong dhisik ngengeri piye? Golek wong sing iso ngangon. Golek pangonan kan gitu nggih, yang bisa menggembalakan kambing kita. Kalau bisa cari kok wiyun amin, wonge sing kuat tur bisa dipercaya. Begitu. Jadi ini kan golekan begitu, kok wiyun amin. Dan akhirnya apa? Ya coba besok kalau ketemu dipanggil suruh ke sini. Begitu. Di situ kemudian betul dia. Kemudian ketika itu diceritakan juga ketika berjalan, Masya Allah itu sampai dikisahkan di sana. Ketika berjalan itu gimana? Nabi Musa di depan, wanita ini di belakang. Dia pesan tolong nanti kalau menggok ke kanan lempar batu sebelah kanan, kalau nanti belok ke kiri lempar batu ke sebelah kiri, gitu loh. Luar biasa begitu. Itu sampai dikisah di sana. Kemudian betul sampai ke rumah orang tua ini, kemudian cerita-cerita, kemudian najauta minal qaumid dzalimin, hai Musa, kamu selamat dari kaum yang dolim. Kemudian apa ditawari tadi? Oke, bagaimana kamu di sini? Ya, kamu tak nikahkan dengan anakku, tapi dengan syarat kamu bahasanya tadi menggembalakan. Maharnya itu adalah Angonodus selama 8 tahun, lebih sempurna 10 tahun. Kata Ashraf 10 hujat. Haji itu kan berarti setahun toh. Gitu. Kemudian setelah itu. Lah itu ya. Jadi fitnah itu ya tadi loh Pak ya. Jadi dari kehidupan Musa sing neng istana, kemudian dia mengalami masa yang sulit ketika dia melakukan perjalanan dari Mesir ke negeri Madian. Bisa bayangin Pak. Iya. Wong kita dulu aja, konco-konco kita dulu jalan kaki Solo Jakarta, itu kan bersolo Jakarta itu 400-500 kilo itu seperti Solo Jakarta. Solo Jakarta itu jalan kaki itu bisa menempuh waktu kurang lebih 5 hari 6 hari. Itu penak Pak. Maksudnya kita kan penak toh nggih. Maksudnya iki yo dalane penak kalau iso ngiyup. Tapi kalau di padang pasir itu repot, yang panasnya luar biasa. Itu ya tadi kembali pada tadi. Jadi fitnah itu artinya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang menyusahkan. Itu makna fitnah yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna fitnah yang ketiga itu adalah pokoknya segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita.
Apakah itu ujian kebaikan, kelonggaran, kelapangan, atau ujian dalam arti adalah kesusahan, kesempitan, atau ya tadi apa namanya, kemiskinan. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, di mana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai satu bentuk fitnah. Sebagai satu bentuk fitnah atau cobaan. Jadi kita ingatkan Pak, jadi sekali lagi apapun yang mengenai kita, mbok seneng mbok susah itu fitnah. Nah ternyata sebetulnya Pak, ya persoalan kita hari ini itu ternyata sing paling berbahaya itu ketika kita ini difitnah dengan kelonggaran hidup. Kalau wong susah itu akeh sambate, betul nggak? Betul nggak? Makanya Rasul mengatakan yang saya takutkan menimpa kamu itu bukan karena kemiskinan, tapi yang saya takutkan menimpa kamu itu ketika dibukakan bagimu pintu-pintu dunia. Wah itu kamu akan berperang merebutkan dunia. Makanya wong saiki dadi lurah wae itu perlu berapa Pak? Padahal gaji mungkin atau Pak Lurah itu jadi. Kalau jujur kalau kita diserahkan itu kalau gaji lurah itu 4 juta. Nonton kan enak Pak. Kalau kita kelurahan ini tulisannya gaji ini petang yuta. Oh petang yuta loh. Direwangi itu ngetokke modal itu sampai 1M sampai 2M loh. Masya Allah. Kenapa toh? Karena jabatan lurah itu jabatan sing basah kan begitu loh ya. Basah ibarat arep enek buka pabrik mesti izin itu mesti kok yo ninggali amplop. Itu baru lurah loh ya. Baru lurah. Belum lagi kalau nanti camat, bupati, bupati. Sampai ketika dulu pilihan bupati itu ada seorang murid ngaji ketika mau nyalon ke jadi wakil bupati, kenapa Pak kok jenengan mau kepingin jadi wakil bupati? Wakil bupati itu atau modalnya itu jadi mudah. Pol itu enak proyek jalan Solo Sragen itu modal wis balik kalau segitu. Lah kenapa kan ini seperti itu nih? Itu fitnah. Maka dikatakan tadi namanya fitnah itu bisa kebaikan dan keburukan. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka hati-hati ya. Jadi ini yang kita ingatkan. Kalau kita ini susah itu insya Allah ya kita ini banyak sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani fillah arsadakumullah ya. Kemudian yang keempat, fitnah, makna fitnah yang keempat punya arti adalah adab. Adab. Kapan itu? Ketika kita membiarkan perbuatan mungkar. Makanya Allah berfirman di akhir surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina, takutlah orang-orang yang ketika dia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, kalau mereka itu an tusibahum fitnah, kalau mereka itu ditimpa cobaan atau mereka ditimpa adab yang pedih. Maka ikhwan fillah arsadallah, maka kaitannya dengan ayat ini, kaitan dengan ayat ini ya, ayat ini
Sekali lagi, ayat ini pada dasarnya sebelumnya tentang berbicara ya tentang fadilah kita menyambut seruan Allah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hei orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya, ikutilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya menyeru kamu kepada perkara yang bisa menghidupkan hatimu. Itu aja. Maka maksud ayat ini apa? Maka ancaman kalau kamu tidak mau menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka kamu nanti akan ditimpa fitnah. Ya. Kalau kamu tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, berarti kamu telah berbuat dosa. Maka takutlah kamu terjadi fitnah. Fitnah yang Allah bukan saja timpakan kepada orang yang melanggar secara langsung, tapi takutlah kalau kamu melihat kemungkaran kamu biarkan, atau kamu melihat kemungkaran kemudian kamu itu adalah tidak punya perasaan risih, ya. Takutlah dengan itu, takutlah kamu nanti juga terkena adab. Gitu. Jadi itu maksudnya fitnah itu seperti itu. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan fitnah itu dinyatakan di sana, Innallaha azza wa jalla yu'adzibul amah bi amalil khassa hatta yarawul munkar baina dhahronaihim wa hum qadiruna ala ayyunkiru fala yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika adzabaul khassa wal amah. Allah mengingatkan, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan adab itu secara keseluruhan kepada seluruh masyarakat karena perbuatan segelintir orang, tidak. Tapi Allah akan menurunkan adab itu merata seluruh umat hingga ketika kemungkaran itu sudah merajalela tersebar di mana-mana, sing wong alim, sing soleh ngerti diam saja, maka disitulah maka Allah akan menurunkan adab itu merata hati-hatinya. Fa idza fa'alu dzalika adzabul khassah wal amah. Kalau ya perbuatan mungkar itu sudah merajalela, orang yang soleh itu diam saja, kalau perlu malah kadang-kadang itu menyendiri, meninggalkan masyarakat, asik dengan ibadahnya, kan gitu. Pokoknya nggak mau ikut cawe-cawe begitu ya. Itu nanti Allah akan menurunkan adab secara keseluruhan. Maka ikhwanifidin al-sadaqul, maka kesimpulannya apa? Agar kita tidak terkena fitnah, maka kita harus proaktif ya, membina masyarakat dan lingkungan. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa seorang itu dikatakan soleh, itu pertama punya kesolehan pribadi. Apa? Satu sisi dia itu tekun beribadah, tekun ke masjid atau yang lainnya, tapi di sisi yang lain dia punya kesolehan sosial. Apa? Dia punya, tetap dia mengambil peran ya, menyebarkan kesolehan dalam masyarakat ya, apa? Membina lingkungan, membina masyarakat. Dia bersabar dalam proses memperbaiki masyarakat yang rusak. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan di sana bahwa seseorang itu bersabar memperbaiki masyarakat itu nilainya lebih baik daripada orang yang uzlah, meninggalkan masyarakatnya khusyuk beribadah. Itu makanya kita ingatkan, kita harus mengambil peran aktif membina lingkungan dan masyarakat ya. Kenapa? Karena kita ingatkan bahwa masyarakat kita rusak, munculnya pemimpin-pemimpin yang rusak itu ya tidak terlepas daripada kita.
karena kita tidak mengambil peran membina masyarakat. Kan apalagi kalau hari ini sebetulnya dengan sistem demokrasi itu kan sebetulnya ya tadi Pak, itu sebetulnya apa? Sebetulnya ini juga menjadi peluang bagi kita untuk apa? Bisa tadi, bisa mengambil peran membentuk pemimpin yang baik. Kenapa? Ketika kita maksimal membina masyarakat, maksimal dalam mengelola masyarakat, sehingga itu masyarakat itu baik semuanya, maka nanti kan muncul ya pemimpin yang baik. Kan begitu ya. Lah ini peran kita, bukan kemudian kita mengasingkan diri, masa bodoh dengan lingkungan dan masyarakat. Ya minimal apa? Ya di lingkungan kita mengambil peran. Mulai apa ya, mungkin kita itu mengambil peran sampai kita menjadi tokoh. Kemudian apa? Kita buat kesepakatan. Mulai dari apa? Pokoknya di sini kesepakatan masyarakat tidak boleh minum. Kalau orang punya gawe tidak boleh apa itu? Nggak boleh ada miras, umpamanya gitu loh ya. Nggak boleh ada miras. Kemudian disepakati di sini kalau ada keramaian tidak boleh lebih dari jam 12 malam, sepakati gitu. Iya. Mulai buat peraturan lagi. Pokoknya di sini ya tidak boleh mengganggu tetangga. Berarti gimana? Termasuk knalpot yang bisa mengganggu tetangga gitu. Kalau dia nggak apa-apa, itu bagus. Kesepakatan. Ya. Sebagaimana Rasul dulu pernah bersepakat dengan apa itu? Orang-orang kafir dulu ketika apa? Kaitannya dengan apa namanya itu ya, kaitannya dengan pembelaan kepada masyarakat. Itu kan begitu. Tidak boleh. Nah, kita mengambil peran aktif di tengah masyarakat. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, sekali lagi ya, jadi agar kita tidak terkena fitnah, maka mari tetap kita berusaha untuk mensolehkan pribadi kita dengan senantiasa proaktif di masjid, tapi juga kita harus aktif di masjid. Yang kedua, kita juga proaktif di tengah-tengah masyarakat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita dengan sabda Nabi bahwasanya inna syaitona dzibul insan kadzi bil ghanamil qasiyati, yang artinya bahwa setan itu adalah serigalanya manusia, seperti serigala yang makan kambing sendirian. Makanya apa? Fa'alaikum bil masjidi. Maka apa? Kamu harus senantiasa melazimi masjid. Wal amati. Tapi juga kamu harus mengambil peran di tengah masyarakat. Saya ingatkan ya. Jadi kita bukan wong masjidan toh, tapi juga ya kita proaktif di masyarakat. Lah ini aja dinamakan soleh itu di situ. Lah ini ikhwanifidin arsadakumullah, mukadimah kaitannya tentang kitab fitnah yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari, dan nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan persoalan itu dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.